Suamiku berselingkuh. Suami, sudah larut malam. Kamu antarkan Kak Shan saja. Kalau tidak, aku tidak akan tenang. Sudah larut malam. Hanya tahu menyayangi Kak Shan MU. Tidak bilang menyayangi suamimu. Kalau begitu, kamu ulang lebih awal. Baik. Kalau begitu aku pergi. Dia ingin kamu cepat pulang. Kalau habis tenagamu di sini, tidak boleh. Kenapa? Cemburu? Siapa yang cemburu? Aku tidak punya hak. Kita sudah sepakat hanya bersenang-senang, tidak ada perasaan. Kamu dan istriku. Sudah sahabat 10 tahun. Kalau dia tahu, tidak baik untuk siapapun. Tahu apa yang paling kusukai darimu? Aku suka kamu paham situasi dan menarik. Dan kemampuan diranjang jauh lebih hebat darinya. Benarkah? Coba saja, baru tahu benar atau tidak. Cinta pria dan wanita memang sudah kodrat manusia. Tapi melanggar belenggu moral. Harus membayar harga yang setimpal. Guyun, aku sedang sedih. Bisa kamu temani aku? Baik, segera sampai. Qin Haotian, Sushan. Kalian siap menerima amarahku? Guyun. Mbak Wang, kamu masak apa? Seluruh rumah bau ini. Bau sekali. Ini sup tonik yang Tuan sengaja minta dimasak. Kamu beruntung. Menikah 7 tahun, kehidupan suami istri kami. Sudah bisa dihitung jari. Tak terpikirkan. Nyonya, aku akan ke kantor Tuan kirim sup. Kamu tunggu saja di rumah. Hei, Mbak Wang. Jangan beritahu dia aku sudah pulang dulu. Aku ingin memberinya kejutan. Baik. Nyonya, masih menunggu? Angkat semuanya. Halo sayang, sudah larut belum tidur? Capek kerja di luar kota? Agak capek. Tapi yang lebih melelahkan, aku rindu padamu, suami. Kamu di mana sekarang? Aku juga rindu padamu, aku baru sampai rumah. Besok aku jemput kamu di bandara. Di rumah. Kalau gitu tunggu aku. Aku akan sampai di rumah dalam 20 menit. Kamu sudah pulang? Iya, sayang. Apa ada kejutan untukku? Baik. Buang. Atur ulang kata sandi kunci pintu itu. Buang, sudah malam nih. Kamu tidur duluan saja. Tapi, Buang.
Nyonya, Tuan sudah menunggu di luar sepanjang malam. Apakah dia akan marah ya? Menunggu selama, ada 50% kemungkinan Ki Hao yang selingkuh. Jadi selanjutnya, aku akan membuktikan 50% sisanya. Aku akan membuktikan 50% sisanya. Buang. Buka pintu. Tuan, Sudah bertahun kita menjadi suami istri. Setiap kali Qin Hao Tian merasa bersalah, dia akan selalu berusaha menyenangkanku. Jika dia benar-benar marah, maka kemungkinan dia selingkuh masih tetap 50%. Sebaliknya, Sayang, tadi malam rekan kerjaku memaksa aku untuk minum bareng. Aku takut kamu khawatir, jadi aku... Sayangku, jangan marah ya. baik. Sayang, aku cinta kamu. Buang, siapkan air panas, aku mau mandi busa. 7 tahun menikah. Akhirnya sampai di titik ini. Orang yang mengkhianatiku adalah suamiku sendiri. Aku bisa saja bercerai. Tapi yang mengkhianatiku bukan cuma suamiku, juga ada teman dekatku sendiri. Pei Pei, kamu tiba-tiba memanggilku kemari. Apakah kamu kangen sama aku? Pei Pei, menurutmu jenis bros apa yang cocok dipakai pria? Kamu mau beli ya? Iya, aku mau beli untuk anakku. Yang ini bagus. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Memang benar itu kamu? Kak Shanshan, kamu sudah datang. Aku sudah cari benda ini dari lama, bukankah ini yang diberikan klien kepadaku beberapa hari yang lalu? Betapa kebetulan sekali, Kak Shanshan juga membeli yang sama. Aku kira itu miliknya, mau kuberikan kembali. Aku? Sudah lama kuberikan ke anakku. Oh, begitu. Rupanya aku salah paham. Sayang, ingat ya. Simpan baik-baik barangmu sendiri. Kalau tidak, Aku akan berpikir macam-macam. Kak Shanshan, nanti kita makan bersama, yuk. Aku mau lihat Ibu Wang. Masakannya sudah siap belum? Apa dia sudah tahu? Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Aku cukup menantikan penampilan kalian. Kalian kan suka sensasi? Mari kita buat lebih seru lagi. Jangan halangi aku mau ke sana. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Kenapa di depan rumahmu banyak sekali paku? Aku mana tahu. Paku itu kubeli untuk ditabur di sekeliling rumah, buat mencegah maling. Kak Pei Pei, ada apa hari ini? Guyun dibesarkan oleh Sushen sendirian. Ibunya di matanya bagaikan dewi. Kalau dia tahu kebenarannya, apa reaksinya, Sushen? Kehilangan orang yang paling disayangi, apakah itu hukuman untukmu? Sebenarnya, Aku ingin bercerai. sayang, kau antar Kak Shanshan sampai rumah, ya? Sudah kuantar pulang. Aku mau mandi dulu di atas. Oke. Baiklah, sudah disepakati. Xiao Yun, diam saja apa? Cepat sapa, panggil saja Tante Pei. Pei, Lihatlah anak ini, biasanya cerdas sekali. Hari ini entah kenapa jadi kaku begini. Tidak apa-apa, aku duluan ya. Baik,
Pei. Tidak memanggilku tante boleh saja. Tapi memanggilku Pei tidak boleh, loh. Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu Kak Pei? Boleh, tapi ibumu memintaku menjagamu. Aku tidak bisa membiarkanmu terus-terusan tidur seperti ini. Lapar, kan? Aku sudah masak bubur, ayo cicipi. Malam ini agak tidak nyaman, kita janjian lain hari saja. Sebenarnya, aku ingin bercerai. Apa jangan-jangan Kak Pei tahu aku suka dia? Dia mau cerai, tapi bilang ke aku, apa dia juga suka aku? Ibu, lagi ngapain? Bikin kaget aja. Kamu tadi kemana? Aku. Ibu, aku udah gede, bukan anak kecil lagi. Beri aku sedikit ruang pribadi, boleh nggak? Aku peringatin kamu ya. Jangan terlalu dekat sama Yuan Pei. Ibu, urusanku jangan terlalu banyak ikut campur. Aku mau cerai. Sebagai pihak yang bersalah dalam pernikahan. Aku mau dia keluar tanpa bawa apa-apa. Nona Yuan, ini kan foto sembunyi-sembunyi, termasuk bukti ilegal. Hakim nggak akan mengakuinya. Dan meskipun cerai, mau suami kamu keluar tanpa bawa apa-apa. Ini kayaknya terlalu susah. Dia sekarang kan CEO Kin Group. Perusahaannya aku dan dia yang dirikan bareng. Modal awal aku yang keluarin 80%. Apalagi saham Kin Group sebagian besar atas namaku. Tapi dari data ini kelihatan. Saham awal di tanganmu, udah lama diencerkan sama dia. Sekarang sisanya, kurang dari 1%. Artinya, kalau sekarang cerai, hak atau nggak hak? Kamu yang sama kayak keluar tanpa bawa apa-apa. Dari data, waktu pertama kali incerin saham awal. 7 tahun lalu. Qin Haotian, ternyata sejak menikah. Itu awal kamu menghitung aku. Nona Yuan, sekarang cerai, sangat nggak menguntungkan buat kamu. Aku sarankan kamu pikir-pikir lagi. Kak Pei. Ini buat kamu. Ada apa di mukaku? Kak Pei, kamu masih cantik kayak dulu. Ujian manis. Belajar dari siapa? Cepat bilang. Udah bilang ke berapa cewek? Gak, aku cuma bilang ke kamu doang. Ternyata Guyun punya niat kayak gitu. Sekarang cara paling gampang balas dendam ke Sushan, yaitu dapetin Guyun. Tapi cara kayak gini, aku Yuan Pei nggak mau pakai. Mau makan apa? Pesan aja. Kak Pei. Aku. Guyun. Kamu tetaplah juniorku. Oh ya, Haotian. Kemarin setelah kamu masuk, Guyun dia. Guyun, sudah tahu Guyun. Kalau begitu peduli sama anakmu, ngapain kamu sama aku? Aduh, Haotian, jangan marah dong. Aku ini khawatir jadi ceroboh. Aku cuma takut. Yuan Pei dia ketahuan sesuatu. Kak Pei, cobain kue. Kamu suapi aku. Kak Pei, di sudut mulutmu ada sesuatu. Aku bantu.
Guyun, Bu, kok ibu datang? KPPI, aku. Guyun, menurut hubungan keluarga, kamu harus panggil aku Tanta. Jangan pergi. Aku ke toilet dulu. cewek. Kamu lagi kencan sama cewek, ya? Xiaoyun. Kamu pacaran? Siapa? Ibu kenal? Kok kamu gak kasih tahu? Bawa ketemu ibu dong. Bu, nggak ada. Anak ini, malu-malu apa sih? Xiaoyun, ibu senang buat kamu. Kasih tahu ibu, cewek ini umurnya berapa? Berapa? Dia. Paman Qin, kok kamu sama ibuku bareng? Oh, tadi, kebetulan ketemu di depan pintu. Iya, kebetulan aja. Kebetulan banget. Anak ini, kalau bukan kebetulan, apalagi? Iya, aku juga pengen tahu. Kok bisa kebetulan banget? Sayang, beneran kebetulan? Tentu aja. Ini kan hampir ulang tahunmu. Aku beneran gak ingat mau kasih apa yang bagus. Jadi minta Kak Shanshan bantu kasih saran. Beneran? Masa bohong? Sayang, kamu baik banget. Dasar kamu ngomong. Kayaknya aku yang kebanyakan mikir. Guyun kok bisa kencan sama dia? Gimana? Baju ini bagus? Oh, bagus, bagus. Kalau gitu, aku coba dulu. Gimana? Lumayan kan? Cuma kurang cocok sama gayamu. Aku gayanya apa? Kamu Nyonya Qin, istri Bos Qin. Baju ini terlalu muda warnanya, tidak cocok untukmu. Menurutku ini cukup bagus, bikin kelihatan lebih muda. Apakah aku terlihat seperti mahasiswa yang baru lulus kuliah? Pei, kenapa kamu tiba-tiba memperhatikan hal ini? Tidak apa-apa. Hanya saja aku baru kenal seorang teman yang lebih muda. Aku ingin terlihat lebih cocok dengannya. Teman yang lebih muda? Apakah aku kenal dia? Kalau aku bilang, kamu memang kenal dia. Pei, apa maksudmu dengan ini? Persis seperti yang kamu pikirkan. Kamu ingin balas dendam padaku. Kamu pakai Guyun untuk balas dendam padaku. HMPH. Untuk apa aku balas dendam padamu? Aku cuma ada urusan yang ingin cari kamu. Kenapa banyak sekali paku di depan pintu rumahmu? Bagaimana aku tahu? Kamu sudah tahu semua kan? Tapi Guyun masih sangat muda. Kenapa kamu harus merayunya? Dia masih anak-anak. Merayu? Kalau bicara soal merayu, aku bahkan tidak sebanding denganmu. Selama 10 tahun kita sahabat baik, aku pernah membayangkan Qin Houtian akan berselingkuh. Tapi aku tidak pernah berpikir orang yang dia selingkuhi adalah kamu. Kalian, kita dulu janji akan menjadi sahabat baik seumur hidup. Tidak akan pernah saling mengkhianati. Orang yang berkhianat akan mati buruk. Orang yang berkhianat akan mati buruk, kan kamu yang ngomong itu. Kalau Guyun tahu bahwa kamu sebagai ibunya adalah selingkuhan suami sahabatmu sendiri, bagaimana menurut kamu dia akan berpikir? Tidak. Jangan, tolong jangan kasih tahu dia. Kamu, apa yang kamu inginkan? Tebusan dosa. Aku mau kamu menebus dosa yang kamu perbuat.
Yuan Pei, kamu benar-benar pikir aku takut sama kamu? Apalagi menebus dosa? Kamu pikir kamu siapa, jaksa? Lagi pula aku tidak melanggar hukum. Ini soal cinta dua orang, sama-sama mau. Kalau mau disalahkan, salahkan saja dirimu sendiri yang tidak pandai melihat orang. Paling aku cuma bisa janji, untuk ninggalin Qin Haotian. Tidak akan pernah bertemu dia lagi. Pergi. Sudah terlambat. Laki-laki yang kotor. Aku nggak mau. Kamu mau aku ngapain lagi? Kamu aja yang nggak bisa jagain laki-laki. Kamu yang nggak punya kemampuan. Kamu maksa aku sendirian gini. Ada apa gunanya? Aku nggak punya kemampuan. Sekarang aku kasih lihat kemampuan aku. Guyun. Kalau aku cerai, kamu mau nikah sama aku nggak? Aku mau. Aku tadi nggak dengar jelas. Bisa nggak kamu? Ulangi sekali lagi. Aku mau, Kak PPI. Apapun soal kamu, aku pasti datang ke samping kamu. Laki-laki yang kotor. Ditukar sama bocah lelaki yang matanya cuma ada aku. Menurutku lumayan worth itu. Kasian Shan. Jangan lain kali aku tunggu lagi. Aku harus panggil kamu Shan. Aku harus panggil kamu Tante Shan Shan. Pelayan, bungkusin baju ganti aku. Baju ini aku suka banget. Aku mau pakai buat kencan. Kamu tahu kenapa selama 7 tahun nikah kita nggak punya anak? Kamu nggak mau punya anak kan? Kita udah kenal 10 tahun. Aku orangnya egois kayak gitu? Qin Haotian dia nggak bisa punya anak. Iya, dia nggak bisa punya anak. 5 tahun lalu, aku pengen punya anak. Tapi susah banget hamil. Dia nemenin aku ke rumah sakit. Ngecek kesuburan. Sayang. Aku takut banget. Gimana kalau aku yang nggak bisa punya anak? Kalau nggak bisa ya udah nggak usah. Nggak ada juga yang ngatur. Nggak punya anak itu melanggar hukum. Tapi kan kamu suka banget sama anak-anak. Anak-anak mana bisa sepenting kamu? Lagian, siapa tahu yang bermasalah itu aku? Siapa tahu yang bermasalah itu aku? Aku mau angkat telepon dulu. Yuan Pei, Qin Haotian. Kamu Yuan Pei? Iya. Kamu nggak ada masalah. Beneran? Tapi, suami kamu yang bermasalah. Kenapa sayang? Mukamu pucat banget. Sayang, punya anak itu sakit banget. Kita nggak usah punya anak ya? Oke, semua ikutin istri. Kamu ngasih tahu aku ini buat apa? Aku mau kamu hamil. Hamilin anak Qin Haotian. Kamu gila ya? Aku udah mau menopause. Gimana caranya aku hamil? Nyonya Su yang katanya mau menopause, minggu lalu baru aja cek kesehatan. Kondisi tubuh sehat, sangat cocok buat hamil. Obat ini bisa bikin kamu kelihatan kayak hamil palsu. Pergi ke rumah sakit juga nggak bakal ketahuan. Tentu aja, kalau kamu mau jadi menantuku, aku juga senang banget. Terus abis hamil gimana? Ya pasti mau masuk ke rumahnya dong. Sayang, Ini siapa? ini asisten pengacara Fang, mau ngobrol soal kerjaan. Iya kan, Xiao Wang? Iya, kita udah selesai. Aku duluan ya. Aku antri deh. Oke. Umpan yang besar baru bisa nangkep serigala rakus itu. $100 miliar. Nganggap aku bodoh ya? Mantan CEO nemuin anak kandung yang hilang. Berita palsu kayak gini masih ada yang percaya? Malah jadi trending lagi. Orang-orang sekarang udah nggak ada harapan. Pak, kamu juga lihat ya. Hah? Ini beneran. Udah trending beberapa hari. Iri banget sama anak kandungnya. Ini harta 100 miliar loh. Nggak kebayang deh,
Tuh kan, 100 miliar juga. Sayang, aku udah kenyang. Aku duluan ya. Aku anterin aja. Nggak usah. Taksi online aku udah dateng. Kalau sampai bilang ya, beneran punya 100 miliar naik mobil kayak gitu? Halo, aku kirimin kamu nomor plat. Coba kamu cekin sekarang juga. Ikannya mau makan umpan nih. Apa katamu, Bang King? Nomor plat ini punya grup Nanze, yaitu yang baru-baru ini trending, yang nemuin anak kandungnya. Yang mau kasih 100 miliar ke anaknya itu, Nanze. Oke. Beneran? Ini beneran ternyata? Mobilnya udah aku bawa. Gimana, mau sewa nggak? Sehari 10.000. Ini uang sewa 10 hari. Hitung dulu. Nggak masalah. Tapi, kalau kamu nyewa mobil ini buat ngelakuin hal buruk, aku nggak bakal nyewain. Tenang aja. Aku cuma nyewa buat gaya-gayaan doang. Sekalian menyiksa suami brengsekku yang pantas mati itu. Tidak masalah, mobilnya silakan dibawa. Bos Nanze menemukan putri kandungnya yang hilang. Aset ratusan miliar punya pewaris, menurut kabar terpercaya. Bukankah kamu kerja di Nanze? Apa yang dikatakan di internet itu? Jangan-jangan benar? Pasti benar itu. Kalau bukan karena bos tua pergi menemani Nona, mana mungkin aku bisa bawa mobil ini keluar untuk disewakan. Putri kandung bos ratusan miliar. Identitas ini. Sayang. Kamu tertarik? Halo sayang. Sayang, lukisanmu sudah selesai? Naik taksi terlalu capek, hari ini kebetulan ada waktu. Nanti aku jemput ya. Baik. Aku tunggu. Qin Hao Tian adalah orang miskin terkenal di sekolah kami. Selama kuliah, semua biaya sekolah dan hidup diraihnya sendiri dengan kerja paruh waktu. Karena keluarga Qin tidak bisa mengeluarkan 1 sen pun. Tapi dia tetap bisa mempertahankan prestasi yang luar biasa. Bahkan menyukaiku, mengejariku. Teman sekelas Yuan Pei. Aku suka kamu, maukah bersama denganku? Di bawah usahanya mengejar. Aku jatuh cinta padanya. Bersama dengannya dan menerima lamarannya. Tapi ternyata, semua ini hanya tipuannya, tujuannya adalah warisan yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Aku berhasil dapat kontrak dengan Tian Sheng, lihat. Tapi sayang, apakah kita punya uang untuk membiayai proyek ini? Sayang, aku tahu, ayah ibu mertua meninggalkanmu sejumlah uang. Bisakah dipinjamkan dulu untukku? Ya, Benarkah? warisan yang orang tuaku tukar dengan nyawa. Dia ambil untuk mendirikan Qin Group. Dia berjanji padaku, sesuai proporsi investasi, 80% Qin Group akan jadi milikku. Dia juga menyuruhku, tenang di rumah jadi nyonya kaya. Membuatkan studio lukis ini untuk mengisi waktu. Tapi sebenarnya, dia ingin menjauhkanku. Untuk lebih mudah memindahkan aset. Menipu perasaanku, mengambil seluruh hartaku. Semua ini masih kurang, kamu bahkan berselingkuh dengan sahabat satu-satunya aku. Kalau kamu sudah tidak punya muka, lihat siapa yang lebih jago. Sayang, aku jemput kamu. Ini untukmu. Terakhir kali kamu kasih aku bunga, 3 tahun yang lalu. Oh ya? Aku sangat suka. Syukurlah kalau suka. Kalau suka, nanti aku sering kasih.
Sayang, studio lukis ini kecil, jauh dari rumah kita. Sekarang kita punya uang, gimana kalau aku belikan yang dekat rumah? Sebenarnya nggak perlu. Ini, Sayang, sayang, nggak nyangka kamu suka aku berjenggot. sayang. Sayang, galeri ini meski agak kecil, tapi ini uang pertama yang kamu hasilkan. Untuk beli buat aku. Aku nggak tega. Lihat ini. Tapi, ada satu lukisan dari pelukis favorit aku. Sedang dilelang online. Aku sangat suka. Sayang, bisa nggak kamu ikut lelang? Kasih ke aku? Wanita, memang naif. Mikir cowok kasih kamu sedikit uang, itu cinta. Oke, nggak masalah. Berapa harganya? $5 juta. Semahal itu? Memang nggak murah. Mending nggak usah deh. Ah. Selama yang disuka istri. Berapapun aku beli. HP. Sudah bayar. Makasih sayang. Baru, sehari 1.000. Sewa per bulan, ada yang mau gabung? Sedikit lecet, luar nggak kelihatan. Sehari 500, patungan seminggu, kurang 1 orang. Tas kalian terlalu biasa. Aku punya Hermes model terbaru, belanja puluhan juta baru dapat. Sehari 50.000, sewa per minggu. Ada yang butuh? Aku sewa 10 hari dulu, tapi dalam 1 jam, aku harus dapat tasnya. Ya, Kak. Kakak memang lihat tes orang. Kasih alamatnya, aku langsung kirim orang antar. Kak PPI, lama tak jumpa. Guyun. Lama tak jumpa. Kamu. Tas ini milikmu. Aku bantu teman kirim, seorang teman. Oh, kamu punya teman kayak gini? Bukannya kamu baru lulus kuliah? Kalau aku bilang waktu kuliah, aku sudah merintis usaha. Sekarang sudah merdeka finansial. Masih anggap aku anak kecil nggak? Uangnya transfer ke kamu atau ke temanmu? Nggak usah, Kak PPI, kalau suka. Pakai aja, teman nanti aku kasih tahu. Kalau nggak terima uang, tasnya aku nggak mau. Ya udah, kamu transfer ke aku teruskan ke dia. Kak PPI, aku bukan anak kecil lagi. Nanti barang yang kakak suka, aku bisa beliin. Kamu bohong, bilangnya asal aku mau bantu. Kamu akan jauhi Guyun. Aku cuma sewa barang, dia kebetulan yang ngantar. Kebetulan aja. Kebetulan. Kalau gitu aku juga kebetulan kasih tahu Qin Haotian. Kamu sudah tahu semuanya, malah mau jebak dia. Gimana? Sekarang aku yang pegang kendali. Kamu nggak berhak mundur lagi. Aduh, capek banget. Mama Wang. Ibu, Cepat bawa barang-barang ini ke kamar. beli segini banyak. Ini pasti habis banyak uang. Nggak keluar duit, ada yang maksa kasih. Siapa? Orang yang mau tebus kesalahan. Tebus kesalahan, jangan-jangan bos grup Nanze. Itu kan model terbaru Hermes. Minimal belanja puluhan juta dulu baru dapat. Sayang, bawa segini banyak berat, lain kali ajak aku. Aku temanin belanjamu.
Nanti aja lihat. Gimana sih? Aku udah beliin lukisan. Masih curiga sama aku. Aku buka pintu dulu. Sayang, Siapa? Pei Pei, lama tidak berjumpa. Aku datang. Menengokmu. di mata Qin Hao Tian, wanita hanya ada dua jenis. Yang berguna dan yang tidak berguna. Kamu cepat juga ya. Kasih padaku. Kamu penasaran gak? Kalau Qin Hao Tian tahu semua ini, bagaimana dia akan memperlakukanmu? Bagaimana kalau kita kasih kejutan buat Direktur Qin? Coba saja. Kamu berhasil. Aku mundur. Tapi, kalau kamu kalah, kamu harus ikuti rencanaku dengan patuh. Baik. Kamu menyakitiku. Kamu kenapa? Bukannya sudah kubilang. Jangan datang aku hari ini. Hao Tian, aku ada urusan mau bicara sama kamu. Kebetulan, aku juga ada urusan mau bicara sama kamu. Kamu, ada urusan apa? Kita putus saja. Sudah kupikir matang, orang yang paling kucintai. Tetap Yuan Pei. Lagi pula, kita bersama juga cuma kebetulan. Lebih baik putus saja sekarang. Cuma kebetulan. Bukannya kamu takut Yuan Pei tahu? Kita anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi, aku sudah tidak berguna lagi, ya? Ini kan suka sama suka, ngomong gitu nggak seru deh. Sudah, masuk ke dalam saja. Nanti kalau dia lihat, nggak baik. Bagaimana kalau ku bilang? Aku hamil? Kamu bilang apa? Aku hamil. Kamu bilang apa? Anak dan harta. Suami, aku penasaran, kamu pilih yang mana? Ku beri waktu sebulan. Pilih Yuan Pei atau anak? Kamu putuskan sendiri. Tunggu dulu. Kak Xian, kenapa kamu lari ke sini? Aku cari kamu setengah mati. Suami, kenapa kamu juga di sini? Kalian. Wah, Pei Pei, karena sudah kamu temukan. Aku nggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Direktur Qin lagi tanya soal acara lelang. Katanya mau ajak kamu. Beli perhiasan yang kamu suka buat hadiah ulang tahun. Presiden Qin, kan? Bagus sekali, suamiku. Terima kasih. Aku sudah mengikuti rencanamu, membawanya ke lelang ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku ingin itu. Kamu, jika berhasil mendapatkannya, harganya bisa lebih dari 100 juta. Qin Hao Tian akan bangkrut total. Aku memang ingin dia bangkrut total. Sayang. Kenapa masih berdiri di sini? Ayo kita masuk duduk. Oke, ayo. Harga awal 100 juta. Lelang dimulai. 150 juta. Sayang, apakah kamu suka kalung ini? Aku akan membelikannya untukmu. Oke, kita lihat dulu apa selanjutnya. Berikutnya adalah barang utama lelang kita hari ini. Bintang Afrika, safir terbesar yang masih ada di dunia. Safir dianggap sebagai simbol kesetiaan dan cinta abadi. Iya, makan. Janji tulus kepada pasangan dan cinta yang abadi. Para tuan dan nyonya yang hadir di sini. Silakan. Bersiap-siap. Cinta yang abadi. Batu sebesar ini memang abadi selamanya ya. Suamiku, aku suka ini. Bisakah kamu membelinya? Untukku? Harga awal 30 juta. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 3 juta. Lelang dimulai. 33 juta. Bagus, selama sayang suka sudah cukup. 39 juta. 45 juta. Sayang tenang saja. Aku pasti akan membelikannya untukmu. Grup Nanze bernilai ratusan miliar, cuma satu bintang Afrika doang. Bahkan jika harus mengorbankan seluruh perusahaan Qin, kita masih untung besar. 80 juta.
Bukankah itu bos grup Nanze? Kenapa dia bisa datang ke sini? Lihat wanita di sebelahnya, apakah itu yang legendaris ya itu? Putri konglomerat miliaran? Suamiku, tunggu aku sebentar. Apa yang mau kamu lakukan? Maaf telah mengganggu kalian berdua. Saya seorang pelukis. Baru saja ketika saya melihat Anda membawa wanita ini lewat, saya terpesona dengan struktur wajahnya. Saya ingin mengundang Anda menjadi model saya. Jika Anda tertarik, bisa hubungi saya. Tidak apa-apa, Ayah. Terima kasih. Saya juga suka menggambar. Ada apa sayang? Sudah seumur ini tapi masih berbuat seenaknya di luar, wanita itu. Kebanyakan umurnya lebih muda dari saya. Itu Presiden Nanze selingkuhan dengan selirnya ya. Memang terlalu banyak main api. Dan berani bertingkah senaknya di depan umum. Sayang, jangan marah ya. Nanti saya akan belikan Afrika Star. Untukmu, buat kamu senang. Presiden Kim menawar 80 juta. Apa masih ada yang mau menawar lebih tinggi? 80 juta. Sekali. 90 juta. Sayang, kita masih mau menawar lagi? Baru buka sudah 90 juta. Apa dia pantas dapatnya? Suamiku, kamu harus bantu aku menangkap rolehnya. Aku tidak boleh kalah darinya. Aduh Pei Pei, ini kan grup Nanze. Grup skala ratusan miliar, kamu minta Presiden Kim bersaing dengan Nanze. Ini kan seperti telur melawan batu, ya? 1 miliar. Sayang, meskipun harus menyerahkan seluruh grup Kin. Hari ini, saya juga akan mendapatkan ini untuk meneguhkan gengsi kita. 1 miliar 30 juta. Tidak apa-apa Ayah, aku sebenarnya tidak terlalu menginginkan safir ini. Biarkan saja untuk pelukis itu. Baiklah, ayah ikuti kemauanmu. 1 miliar 50 juta. Apa masih ada yang mau menawar lebih tinggi? 1 miliar 50 juta. Sekali. Selamat Tuan Qin. Afrika Star berhasil dibeli oleh Tuan Qin. Sayang, cinta saya untukmu sama seperti safir ini. Abadi, dan tidak akan pernah berubah. Sekarang saya berikan ini untukmu. Apakah kamu senang? Terima kasih suamiku. Undang-undang menetapkan, jika pasangan suami istri bercerai, perhiasan khusus milik istri menjadi harta pribadi pihak wanita. Suamiku, terima kasih untuk hadiah spesial ini yang kamu berikan untukku. Sayang, ini 1 miliar 50 juta loh, aku bahkan tidak kedipan mata sekalipun. Sudah kuhabiskan untukmu. Sekarang modal lancar grup Kin sudah habis semua. Sekarang kamu tahu seberapa besar cintaku padamu kan? Tenang saja suamiku. Aku tidak akan membuatmu rugi. Kamu bicara ini. Halo, Nona Yuan, ada orang yang menawar 1 miliar 50 juta untuk membeli lukisanmu. lukisan saya? Lukisanmu, potret dirimu yang itu, harganya 1 miliar 50 juta. Harganya sama persis. Untuk menunjukkan itikat baik, pihaknya sudah membayar penuh 1 miliar 50 juta. Saya sudah melihatnya. Dia yang minta untuk bertemu langsung. Kalau begitu, tolong jadwalkan waktu untukku. Serius? Bisa sekarang juga? Orangnya sekarang ada di studio lukismu. Oke, aku akan ke sana sekarang. Nah, saya. Siapa itu? Sayang, aku harus ke studio. Kamu pulang dulu saja. Sayang, sudah larut. Biar aku antar. Hang, Ayo pergi. klien minta ketemu sendirian. Kamu pulang dulu. Hah?
Sayang, Bukannya kamu suka sensasi? Bukannya kamu mau balas dendam? Nikmati saja momen ini. Mau bilang apa? Lepaskan. Uangnya sudah masuk. Tanpa dia, aku juga bisa kasih kamu kehidupan yang kamu mau. Aku mau bukan kehidupan mewah, tapi balas dendam. sayang, kenapa? Sayang, aku masih ada urusan sama klien. Kamu pulang dulu. Uangnya akan kukembalikan. Jangan dekati aku lagi. Kamu tahu caraku. Aku rasa uang segini sepadan untuk lukisan ini. KPIPI, bagaimana menurutmu? Aku cuma mau ambil kembali semua yang aku. Kalau cerai sekarang, aku keluar tanpa apa-apa. Siapapun yang coba halangi aku adalah musuhku. Imitasi ini, dari segi warna dan kilau, bisa dibilang hampir sama persis dengan aslinya. Bagus. Sempurna. Kontraknya sudah siap? Seperti permintaanmu, imbal hasil 200%. Kerja sama investasi proyek. Tapi perusahaan Kin baru saja menarik hampir semua dana likuid. Sekarang keluarkan. Investasi sebesar ini, apa dia mau tanda tangan? Manusia itu rakus. Baru saja rugi besar dan lemah, saat inilah obat kuat datang menghampiri. Masa dia nolak? Kali ini, Aku mau dia. terlilit utang. Ini 1 juta. Obat istrimu bulan ini. Sudah waktunya dibeli. Ambil untuk beli obat. Nona Yuan. Sepertinya ini tidak baik. Hati-hati di jalan. Manayer, kumohon. Rumahku kujaminkan padamu. Istri saya mau beli obat. Pengacara Fang. Pasar properti sekarang buruk, rumahmu masih ada cicilan. Bukan aku tidak mau menolongmu, aku benar-benar tidak mampu menolong. Istrimu. Dia memakai obat spesial impor dari luar negeri, aku sarankan kau. Jangan terlalu memaksakan diri lagi. Manayer. Pengacara Fang. Mari kita buat kesepakatan. Pengacara Fang, aku sudah berjanji padamu, asalkan kau bersedia menolongku. Aku akan memberimu 10% dari harta yang kudapatkan. Meskipun bintang Afrika ini hanya punya harga tapi tidak ada pembeli. Tapi penyakit kakak ipar tidak bisa menunggu lama. Kau ambil ini dulu untuk dipakai. Nona Yuan. Terima kasih. Ada pria yang tidak punya hati, tapi ada juga pria yang tetap setia mencintai. Tuhan tidak mau menghukum pria-pria tak berhati itu. Maka biarkan aku yang tangani sendiri. Suamiku, aku ada bisnis yang mau kuperkenalkan padamu. Ini di dalamnya 300.000, sisanya untuk sewa 20 hari. Bukankah 200.000? Sisa 100.000 itu, aku mau minta tolong sama kau. Ah, Aku mau minta tolong kau bicara beberapa kata dengannya untukku. ai. Kamu tidak lihat jalannya? Maaf. Noni saya sedang marah, tadi dia memarahi saya. Saya jadi panik dan tidak tahu arah. Kamu karyawan Nanze? Anggap saya sial, dapat pekerjaan jadi tukang antar begini. Sudah tidak usah dibahas, saya masih harus kembali lapor ke bos saya. Oh iya, Tuan. Menurut saya kamu juga orang baik. Bisa minta tolong kamu serahkan kunci ini ke Nona di dalam? Kunci ini adalah kunci mobil ini. Itu mobil itu, bisakah kamu bantu serahkan kunci ini ke wanita di dalam sana? Sayang, ada orang minta saya berikan ini padamu. Suamiku, kalau bukan untukmu, aku tidak akan mau menahan amarah begini. Aku sudah berkata, aku tidak akan biarkan kamu rugi. Lihatlah, apa kamu puas? Proyek ini bagus sih untuk diinvestasikan. Tapi sekarang Kim Group tidak punya dana likuid sama sekali. Aku tidak bisa mengeluarkan satu yen. Suamiku, ini kesempatan bagus yang sekali seumur hidup. Kamu yakin tidak mau? Kalau kamu tidak mau, ya sudahlah. Aku akan kembalikan lagi ke mereka. Sebenarnya aku juga tidak mau kompensasi dari dia. Sayang, investasikan.
Aku ikut. Tapi, suami, bukannya kamu sudah tidak punya uang? Tidak punya uang, aku akan pinjam. Aku masih punya Kinshi, bisa aku gadai. Itu terlalu berisiko. Bagaimana kalau kita urungkan saja? Kata aku ikut. Ya, ikut. Direktur Kin, aset semua yang atas nama Kinshi sudah digadaikan, 1 miliar sudah dikucurkan. Tapi selanjutnya, harap lunasi pinjamannya tepat waktu. Baik. Kalau tidak, aku mengerti. Hanya 1 miliar kok. Nanti, Kinshi akan punya keuntungan miliaran. Sayang. Uangnya sudah aku transfer, tolong tanyakan cepat. Kapan mulai ada keuntungan? Suami, jangan buru-buru. Kamu lihat ini dulu. Suami, kita cerai saja. Cerai? Kamu mau cerai denganku? Suami, aku juga tidak ingin. Kalau begitu jangan cerai. Bukankah kita sudah sepakat, siapapun tidak bisa memisahkan kita? Tapi Apa? Kalau ada kesulitan, katakan saja. Kita suami istri, hadapi masalah bersama. suami, kalau begitu aku tidak menyembunyikannya lagi. Kamu lihat. Oh, maksudnya di sini, kamu harus cerai. Baru bisa dapat warisan. Aku juga tidak menyangka latar belakangku begitu rumit dan penuh lika-liku. Suami, aku benar-benar tidak ingin cerai denganmu. Tapi ini 10 miliar, loh. Setiap hari aku lihat kamu sibuk urusan perusahaan. Aku pikir, kalau aku punya banyak uang, pasti bagus. Begitu kamu tidak akan begitu capek. Juga ada lebih banyak waktu menemaniku. Sayang, maaf ya. Nanti, aku akan lebih banyak meluangkan waktu untukmu. Cuma, yang itu, harus cerai baru dapat warisan. Apakah syarat ini bisa diubah? Jadi aku punya ide bagus. Apa idenya? Cerai, kita pura-pura cerai. Suami, semua ini untukmu. Sayang, bukankah sudah sepakat pura-pura cerai? Ini ngapain? Aku laki-laki, masa curiga sama kamu? Berhitung denganku? Istri, sudah janji, setelah urusan warisan selesai, kita akan menikah lagi. Ayo pulang. Acting harus tuntas. Beberapa hari ini aku tidak pulang dulu. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Akhirnya dapat juga. Ayo rayakan kebahagiaan perceraianku. Selamat bercerai. Wah, Nona Yuan, sudah malam nih aku. Pulang temani istri ya? Oke, lain kali ketemu lagi. Selamat atas kelahiranku yang baru. Cantik, sendirian ya. Gimana kalau kakak temani minum 2 gelas? Boleh? Ayo kasih 2 kakak minuman. Minum, hari ini kalian mau berapa banyak pun, aku yang bayar. Cuma gaya doang. Cantik, minum kebanyakan gak baik buat tubuh, coba layanan lain. Layanan. Aduh. Sakit-sakit, pelan-pelan. Kakak, kalau sakit berarti sumbat. Kalau lancar nggak akan sakit. Bahu dan lehermu sumbat banget, kalau nggak dilancarin. Bakal lebih nggak enak. Ahaha. Hehe. Pijat dia sampai mati, aku tambah bayar. Siap. Aduh. Ahaha. Ah. Gimana? Enak dipijat kan? Kamu biasanya terlalu tegang. Harusnya sering-sering keluar buat relaksasi.
Apakah kalian banget sama aku? Aku. Kakak Pei Pei, tenang aja. Aku akan bertanggung jawab. Ibumu merusak pernikahanku. Kamu jangan kira aku akan membiarkannya begitu saja. Bukannya kamu sudah cerai? Iya, cerai. Tapi itu belum cukup. Aku akan membuat mereka hancur reputasinya, dicaci maki dunia. Seumur hidup menyesali perbuatan mereka padaku. Jadi aku dan kamu nggak mungkin. Kita selalu musuh. Jangan bermimpi. Oh iya. Cuman ini, anggap saja sebagai balasan atas suka kamu bertahun-tahun padaku. Guyun tidak bersalah. Tapi kalau ada yang salah, harus ada yang bertanggung jawab. Halo, Pengacara Fang. Nona Yuan, semua dana sudah ditransfer ke rekening luar negeri pribadi Anda. Selain itu, hal yang Anda minta saya selidiki sudah ada hasilnya. Tapi, tidak bisa dijelaskan dalam beberapa kata. Kalau Anda sempat, lebih baik datang lihat sendiri. Oke. saya mengerti. Kenapa wajahmu begitu pucat? Nona Yuan, Anda harus siap mental. Tenang, saya tahu dia orang seperti apa. Ini semua adalah surat cinta yang dikirim Qin Hao Tian. Dan penerimanya, sama seperti Anda, berasal dari keluarga kaya. Pengalaman sederhana dan penuh belas kasihan. Teman Yuan Pei. Halo. Sejak bertemu denganmu, hidupku seakan diterangi. Senyumanmu, bayanganmu, selalu berkeliaran di pikiranku. Mereka melahap jiwaku, menyatu dengan seluruh tubuhku. Aku tak pernah menyangka akan jatuh cinta pada seseorang. Sebegitu dalam, langsung menusuk kalbuku. Aku tak bisa menahan diri untuk memikirkanmu. Aku tak pernah menyangka akan mencintai. Maukah kau menerima cintaku? Menjadi separuh jiwaku? Berharap bisa menulis cerita cinta kita bersama. Yang mencintaimu, Qin Hao Tian. Surat cinta tulisan tangan yang dulu kuhargai seperti harta karun. Kertas yang dipenuhi deklarasi cinta kata demi kata ini. Ternyata hanya umpan untuk memancing. Qin Hao Tian, ternyata aku hanya seekor ikan di jaringmu. Ikan yang mudah ditipu. Nona Yuan, Anda baik-baik saja? Sudah lama aku siap mental. Salahku sendiri yang buta. Ada apa lagi? Biar aku lihat. Ayah. Kapan ayahku bertemu Qin Hao Tian? Sendirian? Nona Yuan, apakah Anda ingat bagaimana orang tua Anda meninggal? Ini pertama kalinya. Aku membawa Qin Hao Tian pulang. Entah kenapa, ayah bermuka masam dan tidak menyukainya, Pak. Ma, aku dan Hao Tian saling mencintai dengan tulus. Tidak peduli kalian setuju atau tidak. Aku akan tetap bersamanya. Baik. Kalau kamu memang bersikeras bersamanya, baiklah. Kami anggap saja tidak pernah punya anak, putus semua hubungan denganmu. Besok pindahkan surat keluarganya, keluar dari sini. Pei, tenang saja, aku pasti akan memberimu kehidupan terbaik. Kami bahkan bertengkar karenanya. Keesokan harinya, dia mengalami kecelakaan. Pak. Ma, bagaimana kalian tega meninggalkan aku sendirian? Pak, bangunlah, marahi aku. Pei. Pak, Pei, terimalah dengan ikhlas, tenangkan hati. Paman dan bibi pasti tidak ingin kamu sedih seperti ini. Kamu masih punya aku. bagaimana bisa begini?
kemarin masih baik-baik saja. Pak polisi, tolong beritahu aku apa yang terjadi. Ayahku menyetir selalu sangat hati-hati. Hasil identifikasi awal, almarhum mengalami serangan jantung mendadak. Meninggal karena kecelakaan mobil. Kami turut berduka. Mohon tenangkan hati. Ini salahku. Seharusnya aku tidak bertengkar dengan ayah. Aku yang menyebabkan ini semua. Pak, bangunlah. Pak. Selama ini aku pikir, aku yang membuat ayah marah. Hingga mengalami serangan jantung dan kecelakaan. Bertahun-tahun ini, aku selalu merasa bersalah. Foto ini diambil pada hari ayahmu mengalami kecelakaan. Tepat 1 jam sebelum kecelakaan. Qin Hao Tian menemui Bapak Yuan. Mereka bertengkar hebat. Ayahku mengalami serangan jantung dan kecelakaan. Ternyata bukan karena bertengkar denganku. Dia yang memancing emosi ayahku. Qin Hao Tian pernah mengejar seorang wanita, anak dari teman ayahmu. Bapak Yuan mengenalinya, makanya melarang kalian bersatu. Keesokan harinya, Bapak Yuan sebenarnya ingin menjelaskan situasinya padamu. Tapi siapa sangka, Qin Hao Tian mendahului. Menemui dia. Mereka bertengkar hebat. Emosi Tuan Yuan sangat tinggi, memicu serangan jantung. Akhirnya, mengakibatkan kecelakaan mobil. Rupanya aku yang membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Membunuh orang tuaku. Tidak, Nona Yuan, ini bukan salahmu. Ini Qin Hao Tian, dia terlalu pandai menyamar. Ayah, ibu. Putrimu ini yang salah pada kalian. PIPI. Menikahlah denganku. Aku bersumpah, akan membuatmu bahagia seumur hidup, tidak akan membiarkanmu sedih sedikit pun. Jika aku ingkar janji, Biarkan aku disambar petir. Mati tidak wajar. Qin Hao Tian, Kau siap? aku datang untuk mengambil nyawamu. Kapan bawa aku pulang ke rumahmu? aduh sayang. Orang dan hatiku, bukankah semuanya sudah milikmu? Lagi pula kalau kau ke rumahku, bisa apa? Jadi istri yang cuma di rumah? Diam. Halo sayang. Suamiku, kita bisa rujuk lagi. Benarkah? Kapan kita urus surat nikahnya? Sayang, aku ingin seperti saat kita menikah dulu, yang megah. Mengundang semua teman, kerabat, dan rekan bisnis. Mengadakan pesta besar, merayakan kelahiran kembali. Pernikahan kita. Selamat ya. Paman Li, halo. Aku senang sekali kau datang. Ayo. Silakan masuk. Selamat. Sama-sama selamat. Terima kasih. Selamat. Silakan masuk. Selamat datang di pesta malam ini. Mungkin setelah menghadiri pesta ini, kau akan merasa, aku ini wanita jahat, toh aku memang selalu perhitungan. Oh ya, jangan lupa ajak ibumu. Qin Hao Tian, 7 tahun yang lalu, aku menikahimu dengan sepenuh hati. Rela menerima gunjingan orang, mengorbankan seluruh hartaku. Membantumu mengembangkan karir. Kukira di dunia ini, selain orang tua, hanya kau yang tulus padaku. Nak, sudah jam berapa ini? Kenapa Yuan Pei belum datang juga? Iya, betul. Malah nyuruh kita nunggu dia di depan pintu. Emang dia siapa sih? Lihat ke sana. Cantik banget. Astaga, sangat cantik. Acaranya sebesar itu. Jangan-jangan kita salah lihat ya. Itu beneran Yuan Pei. Dia pasti baru dapat harta banyak banget. Pesta sebesar ini. Sikap Nona berharga miliaran ini. Emang benar-benar besar sekali. Tapi gak apa-apa,
Sebentar lagi semuanya akan jadi milikku. Sayang, Maaf ya suamiku, aku terlalu memperhatikan penampilan untuk malam makan malam hari ini. Jadi butuh waktu lebih lama buat berdandan. Sudah bikin kamu nunggu lama sekali. Kamu gak marah kan? istriku sudah berdandan dengan bagus sampai secantik ini. Ini bikin aku bangga loh. Kerjamu bagus. Nanti setelah ini aku kasih kamu kejutan. Kakak, menantu perempuan kamu ini semakin besar aja sikapnya. Iya betul, sudah bertahun-tahun menikah, perutnya gak ada perkembangan sama sekali. Nanti, Lihat aja bagaimana aku akan menanganinya. Bu, Paman dan Bibi. gak sopan sekali. Ya, Gak tahu mau menyapa. Menantu seperti ini loh, aku gak mau menerimanya. Bu, Pei Pei itu karena terlalu senang. Jadi lupa mau menyapa. Pei Pei, cepat panggil mereka. Panggil apa? Jangan lupa, kita sudah cerai. Posisi kita gak jelas kan, Bibi? Kurang ajar. Hautian, kamu biarin wanita ini menghina kita seperti ini? Kita ini kan orang tua kamu. Kalau gak melihat hubungan orang lain, lihatlah ibumu yang masih ada di sini. Menurutku, lebih baik kita gak usah ikut pesta ini saja. Bu, tunggu saja sampai makan malam selesai, baru kita hukum dia. Kalau mau aku ikut makan malam juga boleh sih, tapi aku keluar dengan terburu-buru tadi. Lupa bawa perhiasan. menurutku. Kalung yang dia pakai itu bagus. Cocok banget buat aku. Kamu mau kalungku? Apa yang ditanya-tanya? Gak punya sopan santun. Cepat-cepat lepaskan kalungnya. Pasang ke leher ibu mertua MU. Hautian, apa kamu juga setuju? Kalungnya harus aku letakkan. Sayang ini, lihat kan ibu kita sudah marah. Kau berikan saja padanya, cuma kalung kok. Sebelum pesta malam dimulai, Kim Hautian demi menyenangkan hatiku, sengaja mengirimkan bintang Afrika untukku. Sekarang lewat tangan ibunya minta kembali, sungguh licik. Baiklah, aku berikan. Dulu aku bodoh, selalu mengalah demi Kim Hautian. Hari ini, aku tak mau mengalah lagi. Kakak, kalung ini cocok sekali denganmu. Hanya kaulah yang bisa menonjolkan kemewahannya. Lumayanlah, masih bisa dilihat. Bukankah itu bintang Afrika yang dibeli Tuan Kim? Seharga 150 juta? Tante, meski kau tak suka aku, tak boleh kau jatuhkan. Bintang Afrika yang berharga ini. Harganya 150 juta loh. Apa? Semahal itu? Lihat, Nak, bukan aku, dia. Si bajingan kecil ini. Kau mengakaliku. Kau cari mati. Cukup bu, apa salah Pei Pei? Salah apa? Kau salahkan dia mendengarkan kata-kataku. Memberikan kalung itu padamu? Aku? Bukan? Nak, percayalah pada ibu. Ibu tak tahu kalung itu. Semahal itu. kalau tahu, pasti tak kau jatuhkan. Tante, aku tahu kau tak suka aku. Dulu juga begitu, apapun yang kulakukan tak pernah memuaskanmu. Kalau begitu, kurasa tak perlu rujuk lagi. Dasar bajingan kecil. Kau pikir kau barang berharga? Cih, ayam betina tak bertelur. Nak, Jangan rujuk dengannya. tegas, jangan rujuk. Benar, perempuan sial ini. Pembawa sial, jangan. Diam kau. Sayang, apa yang kau bicarakan? Rujuk? Harus rujuk. Sepanjang hidupku, hanya kaulah istriku. Tapi, Tante tak mengizinkan. Selama aku masih hidup, jangan harap kau masuk ke keluarga Kin. Satpam, bawa keluar ketiganya. Lepaskan aku, Hautian, aku ibumu sendiri. Kau harus usir si bajingan kecil ini. Kenapa kau usir aku? Kin Hautian, aku bibimu sendiri. Tak tahu diri. Mati kau. Kau begitu membela perempuan ini, padahal dulu saat melahirkanmu. Seharusnya aku mencekikmu. Tutup mulut mereka dan bawa keluar. Hautian, Tuan Kin memang sangat romantis. Dengan suami seperti ini, tak perlu takut konflik dengan mertua. Walaupun begitu, tapi itu kan ibu kandung dan paman sendiri. Agak kejam juga sih. Pesta malam ini, rujuk itu palsu, balas dendam yang asli. Bu, lebih baik ibu pergi dulu. Aku mau lihat, apa sih rencananya? Sayang, salahku. Aku tahu ibu temperamennya buruk. Aku yang maksa dia datang. Jadi, kedepannya di acara yang kamu hadiri, dia pasti gak akan muncul lagi, oke? Sayang, kamu bisa sampai segini. Aku sangat tersentuh. Pasti dong. Ketulusanku padamu, matahari dan bulan jadi saksi.
Hari ini, terima kasih banyak sudah datang ke pesta rujukanku dengan Hautian. Untuk Hautian, aku siapkan juga kejutan kecil. Untuk mengabadikan momen indah dalam pernikahan kita. Sayang, kamu harus nikmati baik-baik ya. Ya ampun, ini terlalu heboh. Tahu gak, yang paling aku suka darimu? Aku suka kamu paham situasi. Dan soal ranjang, kamu jauh lebih hebat. Beneran? Qin Hautian, setelah hari ini, kamu akan hancur total, susah bangkit lagi. Ini terlalu heboh. Tak disangka selera Tuan Qin unik banget. Hebat ya Tuan Qin. Pesta rujukan sendiri, malah bocor skandal selingkuh. Siapa yang bikin? Cepat matikan. Remote-nya mana? Aku anggap kamu sahabat, malah kamu goda suamiku. Kamu tega sama aku? Kamu sengaja. Kamu kan janji sama aku. Tinggalkan Guyun, tapi gak janji buat lepaskan kamu. Sayang, dengerin penjelasanku. Dia yang goda aku. Gak ada hubungannya sama aku. Aku yang goda kamu? Masa iya? Aku suka kamu apa? Suka kamu tua? Kamu? Bu, kita pergi. Ayo. Orang harus bayar harga atas hal yang pernah dilakukan. Sayang, dengerin aku. Lihat, dia kayak gini. Jelas-jelas hati nuraninya gak tenang. Aku beneran gak pernah lakukan hal yang salah ke kamu. Gak pernah salahin aku? Terus ini apa? Kok kamu punya foto-foto ini? Kamu selidiki aku? Qin Hautian. Kamu orang serakah, aku benci diriku sendiri yang buta. Sampai bertemu sampah sepertimu, kau bunuh orang tuaku dengan kejam. Selingkuh saat masih menikah, menggelapkan harta. Hari ini aku akan membongkar kejahatanmu ke publik. Tunggulah hukumanmu. Ternyata Tuan Qin seperti itu. Cepat pergi. Hei, jangan pergi. Kau tak bisa pergi, kita belum rujuk, bagaimana bisa pergi? Rujuk. Kenapa bisa dia? Nona Yuan, terima kasih sudah mengajariku melukis. Membuatku bisa mewujudkan mimpi kecilku. Sama-sama. Tapi, aku ada sedikit bantuan, ingin minta tolong. Katakan, Aku tahu grup Nanze ingin mengumumkan identitasmu. Tanggal pengumuman. Bisa pilih hari ini. Sekarang, masih mau rujuk denganku. Tidak mungkin, aku sudah selidiki. Kamu bohongi aku, kamu manis, kamu bohongi aku. Kenapa bohongi aku? Lepaskan aku. Bukan cuma kamu yang bisa main kasar, aku juga bisa. Aku takkan lepaskan kamu, kamu manis. Oh ya, aku ada kabar baik lagi, mau bagikan ke kamu. Halo, Tuan Qin gawat. Ban kirim orang untuk menyita Qin Group. Uang ban belum masuk, belum. 1 sen pun belum. Kalian ngapain? Halo. Proyek yang kau suruh aku investasi, palsu, kau jebak aku. Aku pernah cegah kamu yang maksa invest. Sampai habiskan semua harta, sekarang bangkrut total. Salahkan dirimu sendiri, terlalu serakah. Qin Hautian, sudah pagi, mimpimu yang indah. Sudah waktunya bangun. Kamu ikut aku ngapain? Hari ini berdandan cantik, kalau tidak bahagia. Sayang sekali, ikut aku.
Terima kasih. Buang mantan sampah, lupakan masa lalu, mulai baru. Buang mantan sampah, lupakan masa lalu, mulai baru. Bersulang. KKPP. Tunggu sebentar. KKPP. Ini. Nggak usah, aku bukan anak kecil. Hari ini, temani aku jadi anak kecil sekali saja. Manis. Kamu tadi ngapain? Kok pulangnya selarut ini? Ada urusan sedikit. Nongkrong sama teman. Teman? Teman siapa? Bu, aku sudah dewasa. Bukan anak kecil lagi. Yuan Pei, kan? Cara dia perlakuin aku hari ini, kamu nggak lihat? Banyak cewek, kenapa harus dia yang kamu pilih? Kenapa? 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 Kamu tenang dulu hari ini, aku nginep di luar. Sudah kuduga. Anak yang kubesarkan, nggak mungkin nggak kenal ibunya. Shan, ini aku. Kamu kok bisa datang? Di sini nggak nerima kamu. Aku sekarang nggak punya rumah, bisa nggak? Demi anaknya, terima aku, dong. Anak, Lagian, aku kan bapaknya. ini. Shan, tetap kamu yang paling baik ke aku. Iya? Aku yang paling baik? Terus kemarin kamu, di depan semua orang, bilang aku yang godain kamu? Itu cuma taktik darurat, kok kamu malah percaya? Posisi kamu di hatiku kayak gimana, kamu nggak tahu? Lagian, di luar sana banyak wanita. Tetap aja kamu yang paling lama di sampingku. Iya? Masa bohong? Udah, jangan banyak omong. Ada apa cari aku? Shan, aku lagi agak seret belakangan ini. Bisa pinjemin aku duit nggak? Minjam duit? Kin Group disegel, aku butuh uang. Buat bayar cicilan bank periode ini, nggak terlalu banyak. 2 miliar, deh. Aku jamin. Asal Kin Group bisa hidup lagi, aku tetap direktur utamanya. Qin Haotian. Apa dasarnya kamu pikir aku punya 2 miliar? Terus apa dasarmu pikir aku mau minjamin kamu 2 miliar? Shan, omongan kamu barusan, aku anggap lagi kesal. Pikir-pikir. Membantu aku kan sama aja bantu kamu? Aku janji. Asal kamu minjamin aku uangnya, kita langsung nikah. Nikah yang resmi. Nanti kamu juga nggak perlu khawatir. Anak kita nggak punya status. Hahaha. Qin Haotian, kau memang bajingan sejati. Apa pinjam uang, kau cuma maksa aku gantiin utangmu dengan anak. Kata-katamu keterlaluan. Sayangnya, kau tak akan pernah punya anak seumur hidupmu. Apa maksudmu? Laporan lab. Aku? Jangan bercanda, aku mandul. Lalu anak dalam perutmu? Di perutku. Kosong. Semua ini. Rekayasa Yuan Pei. Dia mau kau. Bangkrut, hancur reputasi, habis segalanya. Hahaha. Kalian berdua cewek komplotan tipu aku. Aku hina, kau nggak hina. Kira Yuan Pei itu apa? Cewek kayak triliunan, kau malah ngejar-ngejar buat diinjak. Malah bikin pesta rujuk lagi. Cih, cuma bahan tertawaan.
Pantas reputasimu hancur. Kau yang maksa aku. Cewek, kau nggak kasih aku jalan hidup, kalian juga jangan harap hidup. Kau mencekik aku buat apa? Pergi bunuh Yuan Pei, semua gara-gara dia. Aku sekarang juga bunuh Yuan Pei. Lalu balik cari kau. Cewek brengsek. Sendirian di neraka, nggak asik. Yuan Pei, kau ikut juga. Nona Yuan, teknik lukismu luar biasa. Karya ini menunjukkan vitalitas yang sangat hidup. Terima kasih pujiannya. Ada apa? Nona Yuan, kompetisi lukis internasional Mawar sudah mulai. Apa Anda tertarik ikut? Kompetisi lukis internasional Mawar adalah penghargaan tertinggi dunia lukis. Impian setiap pelukis. Setiap kota. Cuma punya 10 kuota peserta. Anda yakin? Mau kasih kuota ini ke saya? Tuanku, sudah lama dengar nama, tak kira masih muda. Ada hal? Ingin minta tolong Tuan Yu. Ya, kuota kompetisi internasional seperti ini sangat berharga. Tuan Gu ternyata punya satu. Dan mau lewat tangan saya kasih ke Nona Yuan. Tapi ini bagus untuk galeri, meski nggak menang. Juga bisa naikin popularitas. Entah Nona Yuan mau nggak? Saya mau. Kalau gitu Nona Yuan siap-siap, saya tunggu kabar baiknya. Ya. Tadi lihat apa senyum-senyum, ternyata. Lagi-lagi Kak Pei Pei kamu. Aku bilang, ngapain kamu selalu bergerak di belakang layar begini? Kalau memang suka, beranilah mengejar, bilang langsung padanya. Kamu naksir dia selama 5 tahun penuh. Untuk dia, 4 tahun kuliah sambil wirausaha, sekarang jadi CEO High Cheng Investment, bilang saja langsung padanya. Lihat dia terima atau tidak. Sudah dikejar, tidak diterima. Hah, Jadi, aku coba cara lain. Kamu ngapain? ngejar cewek, lihat HP nggak ada gunanya. Harus lihat orangnya. KPI, kebetulan banget ya. Ah, kebetulan apa? Ini pasti Nona Yuan ya? Begini. Adikku, dia baru buka studio baju. Ajak kita main, kamu lihat, kalau kamu ada waktu. Gimana, ikut bareng? Kak, kok kamu ada waktu datang hari ini? Guyun, kamu juga datang. Bukannya kamu baru buka studio baju? Makanya, ajak beberapa teman datang, kasih dukungan. Tokoku udah buka sebulan, dukungan apaan lagi? Maaf ya, KPI. Yorui nggak jelas. Nggak apa-apa. Kebetulan aku mau beli baju, mampir lihat-lihat. Cewek tua dari mana ini? Bisa bikin Guyun kalap. Lihat, ini kan bagus. Jangan bilang teman gak bantu, sekarang ini. Saatnya tunjukkan pesona bos galakmu, lihat. Nanti KPI kamu suka baju-baju ini. Langsung beli semua, bungkusin. Kamu bantu aku atau bantu adikmu? Bareng aja bareng, kita kan teman, jangan banyak mikir. Cantik, KPI. Memang seleramu bagus, baju ini dipakai kamu. Bikin awet muda, hah? Kamu juga mikir gitu? Awet muda kan bukan beneran muda. Masa sih? KPI, kamu nggak tua sama sekali. Iya, Aku bilang, KPI tunggu aku.
Maaf ya, teman. Kak, cewek itu siapa? Kok Guyun sama dia begitu rendah diri? Cinta memang selalu membingungkan. Apa? Katanya Guyun menyukainya? Kenapa? Aku tidak terima. Bolehkah aku memanggilmu Pei Pei? Atau Yuan Pei juga boleh. Masa harus memanggilmu kakak lagi? Terserah kamu. Kalau begitu Yuan Pei, menurutku, wanita memiliki keindahan berbeda di setiap tahapannya. Semangat muda saat remaja, kematangan memikat saat dewasa. Pesona memukau saat matang, tak perlu terpaku pada usia atau bentuk tubuh. Atau penampilan, yang lebih kuhargai. Adalah kecocokan batin dan kedalaman jiwa. Ini tidak seperti ucapan yang biasa kau katakan. Tentu, aku bukan lagi anak laki-laki. Berusia belasan tahun yang kau kenal dulu. Yuan Pei, perkenalkan kembali, namaku Guyun. Umur 22 tahun. Maaf ya. Aku tidak mau. Jangan dong, setidaknya beri aku kesempatan mencoba, siapa tahu. Kita benar-benar cocok. Tidak mungkin. Sudah kuduga kau dekat dengan si tampan ini. Kubunuh kau, Qin Hao Tian. Jangan mendekat. Sayang, kutunggu kabarmu. Selanjutnya, pemenang medali emas. Kompetisi lukis internasional Mawar, Ibu Yuan Pei. Omong-omong, soal medali emas kakak Pei Pei MU. Apa kau yang membelinya dengan uang? Apa yang kau omongkan? Ini memang haknya. Hah? Kau pikir aku tidak tahu? Kau menyumbang 10 juta untuk mensponsori kompetisi lukis internasional Mawar ini. Masa mereka tidak memberimu imbalan? Sudah. Aku tidak bicara lagi, oke? Ibu Yuan Pei, setelah memenangkan medali emas kompetisi lukis internasional Mawar ini, apa perasaan Anda? Terima kasih kepada panitia atas kesempatan ini. Ke depannya, saya akan lebih berusaha, tidak akan mengecewakan semua orang. Ibu Yuan Pei, saya baru mendapat kabar bahwa Anda sebelumnya hanyalah seorang ibu rumah tangga dan bahkan membuat jebakan untuk menjatuhkan suami Anda. Tentang penghargaan kali ini, apakah ada latar belakang tertentu? Memang, bukankah ini wanita yang berselingkuh dengan suami di acara pernikahan ulang beberapa waktu lalu? Ternyata itu jebakannya. Sungguh keji. Kalau begitu, medali emas ini, ada yang gak beres nih, seorang ibu rumah tangga, apa yang pantas dia dapat? Nyonya Yuan Pei, apakah Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Anda dari media mana? Siapa yang bertanya pertanyaan seperti ini? Apakah kamu sudah verifikasi sebenarnya? Kamu terus bertanya kepada Nyonya Yuan Pei, kenapa kamu tidak jelaskan? Apakah karena semua ini adalah fakta? Fakta? Kalau begitu coba kamu ceritakan, apa itu fakta? Sekarang, saya akan memberitahu semua orang apa itu fakta. Saya sudah menikah selama 7 tahun. Saya adalah ibu rumah tangga yang tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah fakta. Suamiku berselingkuh dengan sahabatku. Itulah fakta. Saya menemukan perselingkuhan mereka, bercerai dan memulai hidup baru lagi. Itulah fakta. Dengan kemampuan saya sendiri. Bangkit dari keterpurukan dan berhasil membangun karir. Mendapatkan medali emas dari lomba lukis internasional Mawar, itu pun juga fakta. Guyun, sepertinya saya menemukan MU. Kakak Pei Pei, apa yang sebenarnya membuatmu tertarik? Dengan kemampuan saya sendiri. Bangkit dari keterpurukan. Berhasil membangun karir. Mendapatkan medali emas dari lomba lukis internasional Mawar, itulah fakta. Dan kamu, sebagai seorang pekerja jurnalistik, menjatuhkan orang lain hanya dengan desas-desus, kamu tidak pantas mendapat jabatanmu. Itu pun lebih merupakan fakta. Betul, wartawan macam apa yang seenaknya mengarahkan orang? Kalau begitu saya mau bertanya, sebagai seorang ibu rumah tangga, bagaimana kamu bisa mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti lomba ini? Bukannya karena dia mensponsori 10 juta yuan. Baru kamu bisa mendapatkan medali emas kali ini kan? Biarkan kamu bersinar. Biarkan kamu bangga. Aku tetap mau menyeret kalian ke neraka bersama. Dengarkan saya jelaskan. Tempat saya ikut lomba. Apakah itu benar dia yang berikan?
Oh, jadi begini. Saya kira tadi. Itu adalah kemampuan saya sendiri. Jangan berpura-pura lagi. Baru saja saya mendengar dengan telinga saya sendiri pria di samping bosku ini berkata bahwa penghargaan kali ini dibeli olehnya dengan uang untukmu. Kamu, apa yang kamu omongkan? Baru saja di sana itu, cuma omonganku sembarangan. Apakah kamu punya bukti? Kalau kamu punya bukti, keluarkan saja. Bukti? Apakah kamu sedang menyulitkan saya? Sudah kubilang itu kecurangan. Mana mungkin ada bukti untuk kecurangan? Maaf. Kupikir penghargaan ini harus diberikan kepada pemenang yang sebenarnya. Aku tak pernah meragukanmu. Seperti keteguhan hatiku menyukaimu. Semuanya, lihat layar besar. Kompetisi ini menggunakan sistem voting ganda anonim. Panitia tak pernah mengumumkan informasi juri manapun. Mari kita lihat siapa juri kompetisi ini. Sebenarnya, juri semua orang terkenal nasional, ada juga pengawas dari kantor notaris negara. Seluruh proses sah dan legal. Yang ingin ku sampaikan, kompetisi lukis internasional mawar. Tak ada kecurangan internal. Mana mungkin? Pasti ada kecurangan. Lalu 10 juta itu? Bagaimana penjelasan 10 juta? Aku memang mengeluarkan 10 juta, tapi bukan untuk mensponsori kompetisi, melainkan disumbangkan ke divisi amal lukis mawar internasional. Agar lebih banyak pencinta lukisan mampu membeli kuas. Terus melukis. Bapak Gu berhati mulia, jadi panitia memberi Bapak Gu 1 kuota peserta, hanya itu. Terima kasih. Kalau begitu, bolehkah aku beruntung makan malam bersamamu? Hari ini, terima kasih. Masih berhutang maaf padamu. Tidak apa-apa. Hadiah kemenangan. Lihat suka tidak? Dipersiapkan untukku? Kulihat slogan iklannya bagus. Kupikir cocok sekali untukmu. Ini kamu beli sendiri? Iya, Tak kusangka. Kamu suka yang seperti ini? salah paham. Beli hadiah apa yang cocok untuknya? Kupikir ini bisa. Tapi, ini apa? Dia suka tas. Yorui, dasar kamu. Kak Pei Pei. Aku masih ada urusan, duluan keluar. Halo, Yorui, hadiah apa yang kamu kasih? Aku tak peduli, nanti minta maaf yang baik pada Kak Pei Pei. Makan malam romantisku kau rusak. waduh tahu-tahu. Maaf ya. Aku minta maaf sama kakak Yuan Pei, jangan marah. Gawat. Ada masalah. Sudah cari di sekitar sini, orang dan mobilnya tidak ketemu. Halo, Kalau mau Yuan Pei hidup,
datang sendiri ke tempat ini. Sudah sadar? Sakit tidak? Kamu pasti dengar tadi. Mau tahu tidak? Si pacar putihmu itu bakal datang selamatkan kamu tidak? Cih, Sayangku, bilang aku sayangku. Kalau kamu, dari awal, kamu cuma karena statusku. Karena uangku. Kamu baru yang benar-benar sayangku. mau bikin aku marah ya? Biar kasih waktu si pacar kecilmu datangi selamatkan kamu. Jaga sikapmu. Dia bukan pacarku. Sudah kayak gini, masih pura-pura suci. Kamu sadar siapa yang pegang kendali? Kamu di tanganku. Kamu cinta banget sama dia ya? Iya, hari ini aku mau buat kamu dan si pacar putihmu itu sama-sama masuk neraka. Dia tidak akan datang. Orang yang hari ini ikut aku ke neraka. Cuma kamu. Bisa tidak kamu sadar? Sayangku, jangan gegabah. Yuan Pei. Lepasin dia. Mau balas dendam sama aku. Jangan mendekat. Kalian berdua, aku tidak akan lepaskan. Ke sana. Guyun. Cepat. Baik, aku ke sana. Kamu jangan gegabah. Guyun jangan mendekat. Guyun. Yuan Pei cepat pergi. Pergi. Sudah kubilang aku mau kalian mati bersama. Guyun. Mati sana. Aku ingin kalian mati. Guyun. Jangan coba-coba pergi. Guyun. Kamu baik-baik saja? Guyun, bangun. Bangun. Jangan nakut-nakuti aku. Jangan tinggalkan aku sendiri. Jangan nakut-nakuti aku. Guyun. Guyun. Maaf ya. Aku cuma mau isengin kamu, gak nyangka bikin kamu nangis. Dasar brengsek. Aduh sakit, sakit. Sakit di mana? Aku nggak sengaja. Sakit di mana-mana. Habis deh, wajahku pasti rusak seumur hidup. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Kamu. Aku nggak peduli. Seumur hidupku, aku bakal nempel terus sama kamu. Kamu jauh lebih tua darinya. Masa depan kalian berdua nggak mungkin. Bisa kamu nikah sama dia? Kalaupun kamu benar-benar nikah sama dia, lalu dia mau bagaimana nanti? Kalau begitu, dia pacaran sama aku, nikah sama kamu. Halo, pacar. Pikiranku sempit. Hidup ini singkat, seharusnya kita menikmati momen. Kalau senangnya bersama, kalau nggak senangnya pisah. Setidaknya, kebahagiaan saat ini itu nyata.